Hei Saka, harusnya kau dengar dia. Dia sudah pergi ke banyak tempat. Tidak ke semua tempat, anak tidak berambut. Dari tempat yang belum kami datangi, kami hanya mendengar ceritamu dan lagu-lagu. Katanya dia akan mengajak kita melihat raksasa. Di perjalanan kita akan melihat air terjun yang menciptakan pelangi yang tidak ada habisnya. Dengar ya, aku benci mengganggu kalian. Tapi karena Katara sedang sibuk, berarti sekarang terserah aku. Kita harus pergi ke Masu. Tidak ada jalan kaki, tidak ada cacing, dan sama sekali tanpa pelangi. Wow, sepertinya ada seseorang yang terkena kasus demam tujuan. Kau terlalu khawatir tentang kemana kau akan pergi. Kau harus mengurangi fokusmu pada kemana dan lebih fokus pada pergi. Oh, Masu. Saka benar, kita harus mencari Imbumi, jadi Eng bisa berlatih di tempat yang aman. Sepertinya tujuanmu lebih baik ke Omasu. Sedikit cerita tentang jalan rahasia yang melewati gunung. Ini nyata atau legenda ya? Oh, ini legenda nyata. Dan ini tentang pengendalian bumi. Dua kekasih dilarang untuk bertemu. Dunia memisahkan rakyat mereka. Sekarang mereka juga berpisah. Dikatakan mereka harus bersama. Aku lupa beberapa baris, tapi yang selanjutnya. Terowongan rahasia melintasi gunung. Terowongan. Ya. Kurasa kita tetap terbang saja. Kita pernah berhadapan dengan negara api sebelumnya. Kita akan baik-baik saja. Ya, terima kasih nasihatnya. Tapi apa tidak suka ada di tanah? Kita harus lakukan yang membuatnya nyaman. Dia bisa menyukai gua. Ayo pergi. Jika terowongan berubah, berarti ini kutukan. Aku tahu kita seharusnya tidak kemari. Ya, jika saja kami tidak mendengarkanmu. Semuanya diam. Dengar. Ada sesuatu yang terbang. Tidak, itu kelelawar serigala. Wow. Tidak ada gunanya kita terpisah, tapi paling tidak kau masih memiliki kami. Oh, jangan biarkan gua ini mengecewakanmu. Jangan biarkan reruntuhan ini menghapus senyummu. Aku tahu terowongan ini akan sampai pada ujungnya. Hey! Jangan biarkan gua ini mengecewakanmu, Saka. Lihat. Kita menemukan jalan keluar. Ini bukan jalan keluar. Bukan. Ini makam. Ini pasti kedua kekasih itu. Mereka pasti dikubur di sini. Gambar-gambar ini menceritakan kisah mereka.
Mereka bertemu di puncak gunung yang membagi desa mereka. Penduduk desa kedua belah pihak bermusuhan sehingga tidak bisa bertahan. Tapi cinta mereka kuat dan mereka menemukan cara. Mereka belajar mengendalikan bumi dari Begamo. Mereka pengendali bumi yang pertama. Mereka membangun terowongan labirin agar bisa bertemu secara rahasia. Dan kalau ada yang mengikuti, mereka akan tersesat dan tidak bisa keluar. Tapi suatu hari si pria tidak datang. Dia mati dalam peperangan antar kedua desa. Karena kecewa, si wanita mengeluarkan semua kemampuannya mengendalikan bumi. Dia bisa saja menghancurkan semuanya. Tapi dia malah mengakhiri perang tersebut. Penduduk kedua desa membangun kota baru di mana mereka hidup dalam damai. Si wanita bernama Oma dan si pria bernama Shu. Kota yang luar biasa itu diberi nama Omasu, monumen cinta mereka. Cinta adalah kebanggaan di dalam kegelapan. Kita akan kehabisan cahaya sebentar lagi. Aku rasa begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Hei, tenanglah Saka. Tidak, mereka berusaha lari dari sesuatu. Dari apa? Hei, mereka menyukai suara musik. Ini buruk, mereka mendatangiku. Ayolah kawan, bantu aku. Kami di terowongan berusaha keluar, hidup di masa lalu seperti suara cinta. La 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 la. Ini semacam kristal. Mereka yang akan menerangi kita dalam gelap. Begitulah cara kedua kekasih itu bertemu. Mereka menyalakannya dan mengikuti kristal itu. Pasti itu jalan keluarnya. Jadi, Ayo, bagaimana dengan Saka? Saka! Bagaimana kalian bisa keluar? Seperti kata legenda, cinta yang menunjukkan jalan. Benarkah kami mendapatkan bantuan dari kedua tupai itu? Kenapa dahimu berwarna merah? Tidak akan ada yang menyangka apa yang akan kukatakan. Aku yakin sekali anak itu adalah Avatar. Jadi kalian akan ikut kami ke Omashu? Tidak. Baiklah, terima kasih untuk semua ya, Moku. Saka, kuharap kau mendapat sesuatu dengan tidak membiarkan seorang pemusik menghalangi perjalananmu. Tetap mainkan lagumu ya. Hei, itu bagus.
Walaupun kau tersesat di gua, jangan biarkan cinta lepas dari tanganmu. Hah? Hei, ada alasan kenapa kita turun? Kenapa kita turun? Apa? Aku bahkan tidak tahu. Apa sekarang kau sudah tahu? Ada yang tidak beres? Aku tahu kalian akan bilang ini aneh, tapi rawa ini seperti memanggilku. Apa ada yang bisa dimakan di sana? Bukan begitu, tapi entah kenapa aku ingin mendarat di sana. Aku tidak bermaksud menyinggung, tapi aku tidak melihat tempat bagi kita untuk mendarat. Aku tahu, bumi bilang aku tidak akan melewatkan pengendali bumi yang lain. Dan sekarang aku benar-benar mendengar bumi memanggil. Kau ingin aku menghindarinya? Iya, Entahlah, sepertinya ada yang aneh dengan rawa itu. lihat. Apa dan Momo juga tidak suka dengan tempat ini. Baiklah, karena semua orang tetap bersikeras, ayo kita pergi. Yip, yip! Angin topan itu tadi tidak ada. Kita harus menghindar. Kau tahu ini jejak kaki hewan apa? Entahlah, sesuatu berkaki 6 dan juga cukup besar. Jejaknya cukup jelas untuk diikuti. Ingin tahu apa yang ada di ujung jejak itu? Aku juga. Lihat itu, So. Apa binatang kecil itu keluar dari tubuhnya? Tidak, itu yang disebut orang lemur. Termasuk binatang yang suka bepergian. Mereka bilang dia binatang yang pintar. Dia seperti musang pemakan ayam. Rasanya saja yang seperti musang. Ayolah kawan, kemari, tidak usah takut. Tenanglah, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Aku hanya ingin memakanmu. Ayo, kemari. Kenapa kau lakukan itu? Memangnya kenapa? Harusnya kau tidak mengatakan itu, kawan. Ternyata dia mengerti kata-kataku. Ah, ya sudah.
Lihat apa yang dilakukan lemur itu. Hup. Ada orang di dalamnya. Dia yang mengendalikan pohon itu. Hup. Kenapa kau panggil aku kalau hanya ingin membunuh kami? Tunggu. Aku tidak memanggilmu. Tapi dari langit aku mendengar sesuatu memanggilku dan menyuruhku mendarat. Iya benar. Hal seperti itu sering terjadi pada kami. Avatar, ikuti aku. Jadi siapa kau sebenarnya? Aku yang bertugas melindungi rawa ini dari para perusak, seperti orang ini dengan pisau besarnya. Lihat, itu masuk akal. Tidak ada monster, hanya seseorang yang mempertahankan rawanya. Tidak ada hal-hal yang mistik di dalamnya. Oh, rawa memang tempat bagi hal-hal mistik. Di sini keramat. Aku mendapatkan pencerahan tepat di bawah pohon besar ini. Aku mendengarnya memanggilku, sama seperti dirimu. Jadi begitu. Kalau begitu kita sama. Seluruh rawa ini sebenarnya hanya sebuah pohon besar sampai sejauh lebih dari 1 mil. Cabang-cabang menyebar, sementara akarnya menyebar dari bagian dalam. Sebuah organisme hidup yang besar, sama seperti seluruh dunia. Untuk sebuah pohon memang benar, tapi seluruh dunia... Tentu. Apa kau kira kau berbeda dariku, teman-temanmu, atau pohon ini? Kalau kau mendengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar setiap makhluk hidup yang sedang bernapas bersama. Kau bisa merasakan semua hal tumbuh. Kita semua hidup bersama-sama. Walaupun orang-orang tua tidak bertindak seperti itu. Kita berasal dari akar yang sama. Lalu apa maksud penampakan tadi? Di sini kita melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang kita cintai, yang kita kira telah tiada. Tapi Rawa mengatakan itu tidak benar. Kita masih berhubungan dengan mereka. Waktu hanya ilusi. Begitu juga kematian. Tapi aku tadi melihat orang yang tidak pernah kujumpai. Kau Avatar, kau yang beritahu aku. Waktu adalah ilusi. Jadi, kurasa itu adalah masa depanku. Maaf ya memotong pelajarannya, tapi kita harus mencari apa dan Momo. Aku tahu cara mencari mereka. Kurasa semua ini saling berhubungan. Ayo, cepat teman-teman. Itu ibu dan ayah Riverbit. Apa yang bisa dilakukan kapal mati? Dadam di dalam air kapal itu bicara. Apa? Oh, kita diserang. Hei, kalian pengendali air. Kau juga? Berarti kita sama ya? Hai Hugh, apa kabar? Biasa, menakuti orang-orang, bersenang-senang. Yufuk, Kau
Berhenti, periksa sadelnya. Siapa tahu harta karunnya di dalam. Ikatannya cukup kuat, dia tidak akan menyakitimu. Apa kata ayahmu nanti kalau tahu kita kehilangan kereta pasirnya? Tidak apa-apa. Itu kereta yang kita curi dari suku Ahami. Kalian sudah bongkar sadelnya. Ya, sudah. Cuma itu, tidak ada apa-apa selain sampah. Tidak masalah. Kita tetap bisa dapat untung dengan menjualnya kepada penjual keliling. Bagaimana sikapnya? Cukup ramah. Biasanya dia baik. Aku yakin akan ada yang mau bayar mahal kalau kita bawa ke Basingsai. Baik, kalau begitu kita sepakat. Dia masalahmu sekarang. Apa? Wow! Cepat kau tiupkan panah pembiusnya. Baik. Baiklah makhluk besar, kau akan perlu sedikit istirahat. Tidak. Kita harus singkirkan yang satu ini. Dia sangat merepotkan. Kita bisa menjualnya dengan cara dipotong. Oh, aku mengerti. Kau sangat lelah akhir-akhir ini. Sayang sekali. Kau mungkin merasa tidak punya pilihan lain kecuali bersikap marah, seperti hewan liar. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi, karena aku akan mematahkanmu. Kau lapar? Jangan khawatir, aku juga akan memberimu makan. Tapi tidak sekarang. Pertama, aku akan memberitahumu bagaimana cara mendapatkannya. Tentu saja, kalau kau tampil, lubang ini akan terbakar. Kalau kau hati-hati, kau tidak akan terbakar. Kau pasti akan menyesal. Jelas sekali kalau majikanmu yang sebelumnya sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengajarimu. Bison Dungu.
Pilih baik-baik. Bison terbang adalah sahabat seumur hidupmu. Kurasa itu artinya kita akan selalu bersama. Selalu. Ada monster. Paman, Paman lihat apa? Apa ada sesuatu? Tidak ada. Kembalilah tidur.